kita sebagai masyarakat itu bisa mengambil kesimpulan yang sederhana saja. Ini adalah sedang mengambil kesempatan untuk melakukan akumulasi kekuasaan yang akan dijadikan bekal kepada pemerintah baru nanti. Apa akumulasi kekuasaan itu? Tujuannya adalah untuk ya bagi-bagi kekuasaan, kompensasi kompensasi kue politik bagi mereka yang dianggap berjasa atau untuk merangkul kembali. Tetapi itu bisa bagus, bisa tidak. Tapi menurut saya lebih banyak tidaknya. Karena itu nanti akan menimbulkan hal lain, yaitu tentang pengendalian. Pengendalian oleh pemerintah terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat sipil untuk melakukan atau memberikan kritik yang konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya sudah dipagari dengan undang-undang. Jangan-jangan Pak, upaya merevisi sejumlah undang-undang itu sesungguhnya memberikan jalan yang mulus bagi Pak Prabowo untuk mengendalikan pemerintahan nanti, tidak terusik dari sekarang. Ya, negatifnya bisa dinilai dari situ untuk mempermudah Pak Prabowo melakukan langkah-langkah tanpa banyak diinterupsi oleh kritik-kritik oleh masyarakat sipil, tanpa banyak diinterupsi oleh parpol-parpol, gitu, oleh aktivis, oleh kampus-kampus dan sebagainya. Saya tadi menyimpulkannya negatifnya atau prasangkanya kan bisa begitu kalau ada aturan-aturan yang seperti itu. Jadi bisa saja itu sangat benar, mungkin ya. Itu terjadi ya. Alasannya apa? Alasannya ya seperti di era Orde Baru itu. Pokoknya pemerintahan harus jalan tanpa banyak interupsi. Ini yang disebut sebagai absolute power mungkin Pak, kekuasaan penuh di satu tangan ya. Iya, absolute power mungkin terlalu jauh ya. Absolute power itu kan kekuasaan yang sangat absolut, bahkan terkadang tanpa hukum. Kalau ini dibuat dulu hukumnya sehingga lebih halus. Tetapi sama, masuk ke otoritarianisme gitu. Ya alasannya kalau dicari ya demi stabilitas. Zaman Orde Baru kan dulu gitu. Demi stabilitas nasional jangan terlalu banyak interupsi. Kita sedang akan take off. Tahu, take off itu kan istilah naik pesawat. Kalau sedang akan take off, Anda jangan banyak bergerak, sabuknya dipakai semua, kan gitu. Sehingga kritik-kritik nggak ada. Stabil memang, tetapi menyimpan sekam, api dalam sekam yang luar biasa dahsyatnya ketika pada akhirnya rakyat tidak tahan lagi menerima perlakuan itu. Apakah praktik mengubah atau membuat undang-undang untuk kepentingan tertentu ini wajar terjadi dalam sebuah negara demokrasi, Pak? Itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai contoh. Inilah proses rule by law. Rule by law itu beda dengan rule of law. Kalau rule of law itu pemerintah bekerja berdasar hukum yang ada. Kalau rule by law, kehendak pemerintah itu diatur agar ada hukumnya, sehingga menjadi sulit dilawan, sulit dibantah melalui struktur-struktur yang tersedia. Tapi terkadang kalau kita harus memulai dari prasangka, ya, karena hukum itu lahir karena ada prasangka. Kalau tidak ada prasangka dalam kehidupan manusia itu kan tidak perlu hukum. Semua manusia baik, semua pemerintah baik kan gitu. Kalau tidak ada prasangka kan. Tapi kalau prasangka ini bisa menjadi penyalahgunaan wewenang. Setiap ada rencana hukum kalau itu dibuat secara tiba-tiba tanpa analisis yang dalam itu, lalu kita timbul prasangka. Jangan-jangan ini untuk bagi kue politik, hadiah politik. Padahal juga ada studi-studi yang belum clear di situ. Prof. Mahfud, kalau soal rencana revisi Undang-Undang Kepolisian, apakah itu bisa juga dimaknai itu bentuk terima kasih dari pemerintah kepada TNI Polri, terutama polisi, dalam pemilu kemarin? Itu bisa juga dilihat dalam kerangka itu. Meskipun sebenarnya itu bisa juga dilihat positifnya. Positifnya apa? Saya pernah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Sewaktu Menko Polhukam? Iya, sewaktu saya Menko Polhukam di sebuah acara di Senayan. Kita melihat jenderal-jenderal kita tuh masih gagah-gagah, tapi itu sebentar lagi sudah akan pensiun gitu. Lalu timbul pikiran pada waktu itu diskusi kecil saya dengan Pak Prabowo, gimana kalau usia itu diperpanjang agar kita tidak mubadzir, mencetak jenderal itu
mencetak jenderal itu tidak mudah gitu. Itu diskusinya. Kalau mau dilihat positifnya. Jadi pernah ada wacana ke situ memang yang sempat dibicarakan waktu itu ya? Pernah. Itu tidak lama sesudah MK menolak judicial review perpanjangan usia pensiun TNI. Nah, iya. saya ketemu Pak Prabowo diskusi itu. Itu kalau mau dilihat positifnya ada mubadir. Tetapi juga bisa dilihat. Maaf Pak, saya potong. Ketika itu apa pandangan Pak Prabowo? Pandangan Pak Prabowo, dia mengatakan di Amerika itu sampai umur 65, umur ini kan pokoknya lebih lah dari 58 gitu. Sehingga kalau diperpanjang 60 dianggap ya wajar, masih sangat produktif. Tapi itu kalau segi positifnya ya. Tapi kalau masyarakat sipil dan pers berprasangka negatif atas rencana revisi itu, beralasan dong Pak? Saya minta maaf harus menyebut juga apa yang sering kita bicarakan tuh mulai dari prasangka, karena sebenarnya orang beragama terutama menyatakan nggak boleh dong prasangka itu dosa. Nah bisa, semuanya harus dimulai dari prasangka. Hukum pidana itu dimulai dari diduga, lalu disangka, lalu didakwa, itu semua prasangka. Iya kan? Termasuk cara kerja jurnalis juga prasangka Pak? Iya, termasuk pembuatan undang-undang. Kalau mau bicara dalil agamanya juga jelas ya. Firman Allah itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsirum minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Nah, kan? Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu banyak dari prasangka-prasangka itu. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berarti sebagian yang lain tidak dosa. Gitu. Nah, kalau kita mencurigai orang mau membuat aturan, kita prasangka aja. Orang pidana juga kan dimulai dari prasangka. Oh, barangnya kok hilang. Siapa tadi yang masuk ke sini? Oh, A, B, C, D, dilihat CCTV. Lalu mulai dari, oh diduga ini. Sesudah ketemu bukti, oh disangka ini. Kan mulai dari prasangka, hukum itu. Yeah. Jadi banyak yang salah kaprah tuh. Udahlah ini harus asas praduga tak bersalah prasangka dan sebagainya, kan begitu tuh nggak ngerti arti asas praduga tak bersalah. Menurut hukum tuh bukan tidak boleh menduga dan menyangka orang bersalah. Bukan tidak boleh mendiskusikan kesalahan orang dan rencana-rencana jelek orang. Itu justru harus dilakukan. Justru harus dilakukan gitu. Pak, saya kembali ke tadi. 4 sampai 5 undang-undang sekaligus. Kan kesannya kenapa sampai setega itu melakukan itu gitu? Ya itu, sangka aja begini, akan terjadi sentralisasi kekuasaan. Mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas dan kritik-kritik masyarakat sipil. Mudah juga melakukan cincai, kolaborasi antara penjahat dan pejabat korup. Ya kan? Nanti ada orang jahat, tinggal diatur saja. Nggak usah, itu pakai pasal sekian. Oh ini ada dasar hukumnya sekian. Oh ini, dan seterusnya. Nah ini saya teruskan ini Pak. Karena Pak Mahfud belakangan ini mengingatkan publik bahwa Anda punya kekhawatiran bahwa nanti suatu waktu itu pejabat yang korup atau bermasalah itu berkolusi dengan penjahat. Iya. Sehingga terjadi penyelewengan hukum dan segala macam. Itu bagian dari 4 sampai 5 perubahan itu bagian dari itu. Bagian dari itu. Semua ini nanti misalnya beritanya disensor kan gitu kan. Mahkamah Konstitusinya misalnya dibungkam, hakimnya dibungkal dan seterusnya. Lalu dibuat pejabat-pejabat untuk memberi penjelasan sesuatu yang korup itu seakan-akan benar kan begitu. Itu semua kan lari ke situ, dan itu yang kita catat dari berbagai peristiwa, ya, bahwa misalnya ada kejahatan itu kan kaitannya kemudian dengan aparat ini, aparat itu, backingnya ini, backingnya itu, seperti yang sekarang sedang ditangani oleh kejaksaan, KPK dan sebagainya, dan kepolisian. Itu kan selalu ada dugaan-dugaan seperti itu. Misalnya hilangnya satu kasus yang begitu besar, wah, ini nyetor uang ke sini sekian. Kasusnya hilang, uangnya ada. Iya kan? Jadi akhirnya gampang nyebut itu. Akhirnya uangnya dibagi-bagi juga gitu ya? Iya kemungkinan. Nah, prasangka kita gitu, uangnya kemana ya? Kemarin ada orang katakan ini ada uang nggak jelas sebesar 27 M misalnya.
Lah kasus uangnya ada dikembalikan tapi orangnya nggak diketahui. Terus kemana uang itu dan siapa, bagaimana pertanggungjawabannya, dan seterusnya. Orang suatu saat akan lupa tuh. Dan itu banyak, bukan hanya itu. Banyak kasus-kasus muncul gitu, diduga uang sekian lalu kasusnya nggak ada. Seperti yang diumumkan oleh PPATK misalnya. Iya kan? Ini ada uang mengalir ke parpol sekian gitu. Rame. Lah uangnya ada yang mengalir. Kasusnya nggak ada. Nah, aturan-aturan yang seperti itu nanti bisa dijadikan alat untuk berkolaborasi antara pejabat, birokrasi, dan aparat penegak hukum. Bisa dijadikan itu. Atau antara pejabat korup di birokrasi dengan penjahat yang ada di luar. Gitu kan? Nah itulah yang saya kira membahayakan. Salah satu praktek perkongsian yang disampaikan Prof. Mahfud tadi itu, kalau kita lihat episode pertama kemarin soal Mahkamah Konstitusi, ternyata bahwa tidak hanya tujuannya memperpanjang atau meng-kick out, ya, tapi juga ternyata memperpanjang masa tugasnya sang paman nih, Hakim Anwar Usman. Gimana persisnya, Pak? Itu perkembangan baru. Jadi waktu saya tolak RUU itu karena tendensinya itu kan perubahan aturan peralihan di pasal 87. Jadi hakim yang 5 tahun ke atas tapi belum 10 tahun dimintakan persetujuan. Sebenarnya istilah resminya waktu itu dimintakan konfirmasi, tapi sekarang berubah dimintakan persetujuan. Jadi berubah lagi. Ya? Jadi berubah. Dari konfirmasi menjadi persetujuan. Nah, iya. Nah, itu kan mengancam orang yang akan bertugas sampai 10 tahun. Sebaliknya, mereka yang sudah 10 tahun lebih, waktu yang pertama saya tolak itu, isinya itu mereka yang sudah lebih dari 10 tahun, itu melaksanakan tugasnya sampai batas 15 tahun sejauh tidak atau sepanjang tidak lebih dari 70 tahun. Usia pensiun? Ya, usia pensiun. Iya. Nah, sekarang berubah. Yang sekarang nih, yang baru disetujui baru ini. Berarti tidak ditandatangani waktu itu. Isinya itu sekarang, bagi mereka hakim konstitusi yang sudah bekerja 10 tahun, ya, lebih, maka dia dinyatakan berhenti atau berakhir masa tugasnya pada saat usia 70 tahun. Kalau kemarin kan 15 tahun. Atau 70 tahun usia pensiun. Atau 70 tahun, kalau 70 tahunnya sampai lebih dulu. Kalau 15 tahunnya sampai lebih dulu yang 15 tahun. Sekarang berubah, kata 15 tahunnya berubah. Oh, jadi draft yang pertama ketika Bapak Menko dan sekarang sudah nggak lagi, itu berbeda draftnya ya? Berbeda yang sekarang sudah disahkan. Sisa sekarang 70 tahun. Itu artinya apa? Artinya apa? Artinya sekarang Pak Anwar Usman itu mendapat tambahan masa jabatan 11 bulan, 1 tahun. Seharusnya dia itu kalau 15 tahun sudah habis pada akhir 2025. Tapi dia akan habis nanti 2026. Berarti masa tugasnya Anwar Usman akan menjadi 16 tahun? Iya, karena kalau 15 tahun dia sudah habis pada tahun 2025. Nah, 2026 dia udah 70. Jadi dia milih 70-nya. Gitu. Ini ada tambahan jabatan gitu. Ada bonus ya. Nah, itulah yang saya katakan rule by law itu. Keinginan lalu dibungkus dengan aturan hukum. Kalau di dalam istilah hukum yang saya pakai dulu di dalam disertasi saya itu positivis instrumentalistik. Apa itu? Mempositifkan aturan-aturan yang diinginkan sebagai instrumen penguat keinginan. Jadi apa yang Anda inginkan dijadikan hukum positif gitu. Nah itu ciri-ciri hukum otoriter. Kalau kita berkaca pada demokrasi yang kira-kira akan dibangun pemerintahan ke depan, ini sebentar lagi nih Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan, sehingga demokrasinya akan kelihatan, praktiknya akan kelihatan. Ketika di Menko Polhukam kemarin, saya catat beberapa peristiwa, Pak Mahfud justru melibatkan masyarakat sipil, bahkan keterlibatan jurnalis begitu aktif untuk memberikan kontrol. Ya, di Undang-Undang ITE justru Anda mengusulkan supaya menjadi lebih demokratis hingga direvisi. Nah, bagaimana rumusnya, Pak? Pemerintahan itu bisa berjalan dengan tetap
fully controlled by government gitu ya, 100% dikendalikan, tapi juga demokrasi tidak dibungkam. Orang tetap bebas mengkritik, sipil tetap bisa bersuara, wartawan atau pers tetap merdeka bekerja. Apa rumusnya, Pak? Kenapa bisa? Prinsipnya aja, keterbukaan, kejujuran kan itu kan. Kalau orang terbuka dan jujur kan mudah menerima masukan yang baik gitu. Itulah sebabnya dulu saya katakan kalau demokrasi ini mau hidup, mari masyarakat sipil mau apa? Aspirasi kampus seperti apa? Kan dulu saya tampung semua. Sehingga gejolak-gejolak yang menyangkut banyak hal pada akhirnya kan bisa tersalurkan. Seumpama pemerintah tetap tidak sependapat, mereka sudah mendengarkan penjelasan pemerintah. Tidak sepihak gitu ya. Untuk membuat kebijakan sesuatu lalu tidak dijelaskan. Seharusnya kan sebelum dibuat itu masyarakat tahu, sesudah dibuat dijelaskan kalau ada SS-SS-nya. Dan itu perlunya masyarakat sipil, kampus-kampus, media massa. Dan pemerintah tidak perlu terganggu dengan itu, Pak ya? Tidak perlu terganggu. Dengan cerewetnya masyarakat sipil, dengan kritisnya jurnalis? Justru itu yang diperlukan oleh negara yang ingin maju. Tapi mungkin Pak, tipikal Pak Prabowo tidak seperti itu, Pak Mahfud. Mungkin dia lebih ingin tenang, stabil gitu, supaya kontrolnya bisa lebih leluasa dan pemerintahan, seperti rumusnya Pak Harto, ya bisa berjalan dengan baik. Ya bisa juga ya, karena pemerintah itu perlu stabilitas. Seperti yang kemudian pernah dinyatakan oleh Pak Prabowo itu, kalau tidak setuju dengan pemerintah jangan mengganggu. Kan kalau gitu. tidak ingin bergabung jangan mengganggu. Ya kalau itu gimana Pak? Ingin bergabung jangan mengganggu. Ya inginnya stabilitas, tapi itu bisa diartikan juga sebagai hal yang positif. Dalam arti ya biar pemerintahan jalan, ya Anda boleh ngeritik, tapi jangan tidak memberi solusi. Kan bisa diartikan begitu. Sama dengan Pak Luhut yang mengatakan pemerintahan Pak Prabowo jangan membawa orang toksik gitu ya. Toksik itu siapa? Ya siapa aja. Kan itu kan bagus. Harus membawa orang yang tidak punya penyakit korup, tidak punya penyakit arogan, tidak punya penyakit kesenang-wenangan. Kan bagus itu. Kalau itu mau dilihat dari segi positifnya. Tapi orang sering melihat dari negatifnya. Wah itu untuk mengendalikan, itu untuk menghantam oposisi dan sebagainya. Ya ini biasa prasangka kan Pak? Itu bagian dari prasangka. Harus dimulai dari situ. Harus dimulai dari prasangka itu kan. Orang berprasangka itu kan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum karena dia justru kehati-hatian. Saya katakan hukum itu ada karena ada prasangka bahwa manusia atau pemerintah itu punya elemen ketidakbaikan, elemen kejelekan yang tiba-tiba muncul. Oleh sebab itu sering dikatakan kalau pemerintah yang memegang kekuasaan itu kan cenderung korup. Terkadang orangnya yang berkuasa baik, tapi lingkungannya korup. Iya kan? Lingkungan kerjanya korup sehingga menjadi koruptif rezimnya. Maka perlu ada kontrol, perlu ada penyeimbang, perlu ada virus-virus masuk ke dalamnya. Pak Mahfud salah satu tokoh yang tidak jarang memuji Prabowo, seingat saya. Iya. Bapak mengatakan Pak Prabowo itu sportif, disiplin, apalagi sih, rajin dan segala macam itu gentle gitu ya. Gentle. Nah, gimana Pak? Kita mengharapkan seperti ini, gaya kepemimpinan Prabowo menurut Pak Mahfud waktu itu malah lebih cocok dengan gaya strukturalis ketimbang gaya populis. Akankah itu menjadi harapan kita bahwa masih ada harapan besar bahwa akan menjadi lebih demokratis dan penegakan hukum menjadi lebih ditegakkan? Ya kita berharap ya apa yang menurut saya elemen bagus pada Pak Prabowo itu satu begini, pernyataannya tuh yang sering dikemukakan dan sering dikutip. Saya percaya pada demokrasi. Saya orang berpendidikan di Barat, percaya pada demokrasi. Kan gitu. Ini pernyataan Prabowo nih? Iya. Dia mengatakan begitu. Percaya pada demokrasi itu artinya apa? Negara akan baik kalau dikendalikan secara demokratis. Itu satu. Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia memang orangnya sportif. Sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu, kita punya harapan. Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis, termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang. Ya, karena kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak, dia membiarkan, ya, saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural, taat asas. Jadi,
Karena dia sekarang belum presiden, ya sudah semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah jadi presiden dia bisa memperbaiki itu semua. Dan saya punya harapan untuk itu karena Pak Prabowo tuh orangnya kan, ya itu tadi orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu dia katakan, kalau menjanjikan sesuatu dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Prabowo marah ke siapa, terus berdendamnya di bawah, tidak ada gitu. Tapi saya menurut saya ini modal, ya modal untuk Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan tanpa lagi harus tergantung kepada orang. Toh ada alasan lain, beliau sudah sangat sepuh dari tingkat jabatan ya, usia seorang menjabat jabatan politik. Artinya sudah sepuh, sehingga harapan yang bisa dia lakukan bukan untuk menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri, tapi untuk mewariskan kepada penerusnya yang lebih muda. Karena tidak mungkin orang yang sudah sepuh terus-menerus berkuasa, akan ada saatnya. Dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus bagi bangsa kita. Tapi saya punya catatan Pak tentang Pak Prabowo, kaitannya dengan demokrasi dan keterbukaan Pak. Pernah beberapa kali menolak wawancara media, secara terbuka menolak Jakarta Post, menolak wartawan Kompas ketika itu. Lalu juga pada 1 Mei 2019 ketika running kampanye, dia sempat mengatakan secara terbuka Pak bahwa hati-hati media, saya catat kalian satu persatu. Nah ini kan sebenarnya mengkhawatirkan bagi pers Pak, atau kalangan tertentu dengan pernyataan itu. Apakah pantas gitu ya seorang calon presiden melakukan itu dan menyampaikan itu di sebuah negara demokrasi di mata Prof. Mahfud? Iya. Saya menilainya itu memang kurang tepat, tetapi saya memahami dari situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu dulu tahun 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil dan oleh media massa. Kenapa saya tahu? Ya saya tahu, karena saya dulu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil dan oleh media. Lalu dia katakan, ketika mewawancara gitu, nggak mau dia. Kamu dari koran ini ya? Kamu dari koran ini? Nggak gitu kan. Karena pada waktu itu situasinya seperti kita tahu, dia dikeroyok. Ya kan? Oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media, dan LSM, juga ada unsur pemerintah masuk di situ. Masih bersikap itu. Tapi sekarang Pak Prabowo kan nampaknya dapat dukungan luar biasa ya. Sehingga mungkin bisa lebih proporsional untuk menyikapi dan membantu Pak Prabowo sebenarnya. Keterbukaan terhadap media, kesediaan diwawancarai, kesediaan dibantah, kesediaan diminta konfirmasi. Itu adalah untuk membantu presiden, untuk membantu pemerintah. Dan itu baik bagi pemerintahan yang akan segera dimulai oleh seorang Prabowo. Itu baik. Dan saya berharap itu bisa muncul di pemerintahan Prabowo karena elemen itu ada pada diri Pak Prabowo. Tinggal dimunculkan aja kan. Tinggal dimunculkan. Apakah dia mampu ada di atas semua situasi itu apa tidak? Artinya dari berbagai kekhawatiran publik tentang masa depan demokrasi atau penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo nanti, Pak Mahfud melihat tetap ada harapan bahwa itu akan baik di tangan seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Iya, kita berharap lah. Karena siapapun calon presiden pada dasarnya kan punya nilai-nilai kebaikan kan. Kalau tidak punya nilai kebaikan dan nilai kebian, tidak mungkin dia menjadi calon presiden. Yang menang maupun yang kalah. Nah, bagi yang menang ini supaya elemen-elemen kebaikan ini bisa dimunculkan. Demi Indonesia, demi masa depan kita bersama sebagai negara dan bangsa yang berdaulat.